Hai, halo semuanya, ayahku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan mystery reading. Seperti biasa, sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita masih pakai lilin yang kemarin ya, aku belum sempat masak lilin, agak sibuk siang. Sama ini ya, besok itu kita masuk malam full moon baru dan besok gerhana bulan juga sih. Besok baru kita masuk ke pesan semesta, hal-hal baik. Ada tema-tema mungkin dalam 1 minggu yang biasanya rutin kita bacakan tiap bulan. Malam ini masih mystery reading dulu ya. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Enteng banget energi kalian malam ini. Muternya sampai enak banget. Jadi kalau kalian terbawa tidur, ngantuk, nggak apa-apa. Itu efek dari readingan. Masih banyak yang suka bertanya, kenapa ya Mi kalau ngikutin readingan Mami aku suka ngantuk. Efek dari ritual candlenya itu berarti kamu butuh healing. Ya, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Buat yang udah lama, udah bangkotan, udah setia di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Kita cek energi sambil aku disclaimer dikit ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate berarti cocok, tapi jika tidak, jangan dibaperin karena mungkin bukan energi kamu yang ketarik karena di sini banyak orang. Jadi tetaplah bijak dalam menyikapi readingan aku. Jangan ditelan bulat-bulat, keselak nanti. Buat yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Ada yang nanya, Mami libur nggak lebaran? Nggak, tahun ini aku nggak libur, aku nggak pulang kampung. Aku tetap stay di Bali ya. Udah 2 tahun ini aku nggak pulang-pulang di Bali, terus pulangnya pada saat momen bukan lebaran. Oke, kita lihat konektor antara kamu sama dia. Di sini ada Knight of Wands. Seneng dulu ya. Ada yang lagi pasang ancang-ancang nih. Ya, ada yang sudah mulai kayak merencanakan untuk memulai atau untuk datang. Ada sesuatu yang ingin dia bicarakan nih, ya. Tapi jika ini tentang hubungan kalian di masa lalu, di masa kemarin, ini tentang energi on off juga sih kalau aku lihat ya. Jadi energinya kayak kalian mungkin berdealing sama seseorang yang kayak kutu lompat. Cepat ke sana, cepat ke sini. Jadi sat-set, ngilangnya juga sat-set gitu. Oke, kita lihat energi dia ya. Di sini ada Nine of Wands tuh. Ada energi recovery saat ini ya. Lagi banyak membuat batasan-batasan terhadap dirinya sendiri. Jadi kayak lagi coba menyembuhkan luka. Tapi yang aku lihat memang sudah pernah ada pembatasan atau jarak antara kamu sama dia, sehingga saat ini aku lihat dia lagi sering stalkingin kamu nih. Matanya lagi jelalatan cari tahu informasi tentang kamu, atau mau cari tahu apa sih, bagaimana sih keadaan diri kamu saat ini ya. Oke, kemudian di sini ada Knight of Pentacles ya.
Ini juga tentang situasi kayak saat ini ada yang lagi dia fokuskan dalam diri dia, jadi kayak dia lagi nggak mau buang-buang waktu. Ini ada dualitas, aku bacain tentang diri pribadi dia dulu ya. Soalnya ini aku lihat bersangkut paut. Ya, saat ini dia lagi menelaah sesuatu nih, karena di sini ada sesuatu target atau value yang sedang dia kerjakan. Katakanlah mungkin ada target value yang harus dikejar dalam waktu dekat atau harus segera dia selesaikan. Jadi mungkin dia cari peluang-peluang baru. Jadi katakanlah misalnya dia sudah punya kerja nih sekarang, berarti dia harus mencari job site mungkin atau tambahan-tambahan seperti itu. Karena kayak dia lagi nggak mau menyia-nyiakan waktu atau lagi diburu-buru waktu nih oleh nggak tahu apakah tagihan atau memang kebutuhan hidup atau memang mungkin beberapa karena mengejar lebaran banyak kebutuhan ini itu. Jadi kayak lagi sedikit muter otak untuk mencari tambahan-tambahan ya. Seperti itu. Makanya di sini dengan magician ada rencana, ada planning, ada kreativitas yang lagi meningkat dalam diri dia untuk memulai sesuatu. Sesuatu itu banyak ya. Apakah memang job site, apakah pinjaman atau apapun juga supaya masuk nih cuan ke dalam diri dia. Itu. Tapi kalau tentang perasaannya ke kalian di sini lagi sering stalking kalian ya. Ini juga tentang nggak mau buang-buang waktu. Sepertinya memang ada yang harus dia selesaikan, atau dia sampaikan, atau dia tuntaskan. Dan ini tinggal masalah waktu, karena dengan kartu magician ini rencana, planning, kreativitasnya, strateginya lagi dia atur dulu ya. Mungkin dia lagi memikirkan cara yang terbaik bagaimana untuk terkoneksi sama kamu, atau bagaimana cara yang terbaik untuk menyampaikan sesuatu tersebut. Energi kalian di sini ada King of Swords ya. Udah nggak mau tahu lagi, masa bodoh. Ini kartunya bodat, bodoh amat. Ya, kayak kamu tahu sih sebenarnya tentang dia mungkin ya, atau kamu ngerti sih apa yang pernah terjadi itu sebenarnya nggak mudah untuk dilepaskan. Tapi seperti ada satu titik di dalam diri kamu kayak kamu mau bikin apa ya, borderline atau yang bisa katakan ketegasan. Kamu lagi menarik garis lurus nih bahwa ada sesuatu yang gelap nih di belakang sini harus kamu tinggalkan. Kamu mulai menghargai diri kamu ya, ada diamond, ada bulan biru. Artinya kayak kamu ngerasa bahwa aku ini orang yang berharga loh. Aku ini pantas untuk dihargai. Kalau kamu atau dia atau siapapun, orang lain mungkin teman atau siapapun yang tidak bisa menghargai kamu, ya sudah waktunya meninggalkan, cut off. Belah jadi dua, tinggalkan. Udah badas banget nih pikirannya, tegas. Ya, kemudian sini ada Three of Wands. Nih, ada rencana, ada planning juga yang sedang kalian lakukan. Sepertinya kalian sebenarnya kalian udah tahu, oke, aku pengen melakukan ini nih. Ini kan ujungnya di sini. Jadi ada plan, ada rencana, ada planning, semua sudah kalian bikin jurnalnya, listnya. Ini kayak tinggal nunggu waktu aja. Oke, kayaknya aku akan laksanakan ini ntar deh. Misalnya habis lebaran. Sekarang nanggung nih kadut urusannya. Ntar lagi mau libur, mau gini, mau gitu. Atau ntar deh tunggu agak tenang situasinya baru aku lakukan. Seperti itu. Ada sesuatu yang ingin kamu lakukan tapi kamu tunda karena nggak tahu ini keterbatasan waktu atau memang ada hal-hal yang sedikit banyak apa ya, nggak cukup deh waktunya gitu, kayak ntar dulu deh gitu. Jelasinnya sampai reward aku. Kemudian sini ada Eight of Wands nih kan, sesuatu yang ingin kamu kejar tadi atau ingin kamu lakukan tadi berkaitan dengan komunikasi atau keputusan atau apapun terhadap seseorang nih ya. Jadi kayak mungkin ada final decision yang ingin kamu lakukan tadi di sini. Oke, aku selama ini capek nih nunggu validasi, aku capek nunggu ini ya, terlepas mungkin ini adalah cara terakhir kamu mencoba untuk berkomunikasi dengan seseorang tersebut, menyelesaikan suatu permasalahan. Tapi kalau memang tidak bisa terkoneksi juga, aku rasa kamu akan tetap pergi meninggalkan energi orang itu. Suka tidak suka, terpaksa tidak terpaksa, sepertinya itu yang akan terjadi ya. Karena aku lihat mulai banyak yang dewasa sih kalian ya. Aku udah dewasa nih ya, banyak yang udah dewasa secara usia, tapi kalau secara love life banyak yang masih apa ya, ABG mungkin atau pertengahan di antara ya. Mungkin selama ini ada hal-hal yang membuat kalian belum terbuka mata kalian. Kali ini udah terbuka lebar atas satu penilaian ya. Oke, kita lihat situasi kalian. Sorry ya, kemarin aku nggak reading, aku ada acara maklum. Kalau udah bulan puasa ada aja undangan-undangan temen, ya kumpul, ya gini, ya gitu. Oke,
Konektornya di sini ada friendship. Friendship ini menggambarkan apakah kamu berdealing dengan seseorang yang bisa dikatakan berasal dari zona pertemanan. Ini banyak sekali nih ruang lingkupnya ya. Aku lihat time with friend, mungkin sekarang kalian lagi banyak menghabiskan waktu bersama teman ya. Have fun, lagi senang-senang, saling support. Tapi kalau untuk urusan percintaan ini mungkin ada yang berdealing dengan friend zone atau circle-nya dari pertemanan. Entah ini teman kecil, teman masa lalu, teman sekolah. Ada juga beberapa yang nikung teman di sini. Oi, tajam tikungannya. Seperti itu ya. Tapi buat kalian-kalian yang mungkin di posisi single atau di posisi yang sibuk bekerja, kalian lagi banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman nih. Seperti itu. Banyak rencana dan planning. Jalan ke sana ya, ke sini ya. Apology di sini ada sorry, grace make amends ya. Seseorang di sini mungkin banyak melakukan kesalahan. Entah memang dia belum meminta maaf atau ini adalah keinginan kalian agar dia minta maaf atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Ya, kalau memang ini harapan kalian, aku rasa dalam waktu dekat kalian mendapatkan itu. Jealous, hubungannya penuh dengan kecemburuan, ya, green eye, paranoia, stalking, spying. Ada aja yang dicurigain, ada aja yang kayak nggak pas gitu. Ya, ini ada yang berdealing dengan situasi controlling, jadi kayak gerak-gerik kamu juga nggak bisa sesukanya ya, jadi semuanya diatur. Kemudian ada keep going, don't stop, almost there ya. Ini hubungannya kayaknya udah sampai di ujung. Mungkin beberapa ada yang merasa bahwa ini tinggal dikit lagi loh garis finish. Tapi ternyata belum sampai juga. Artinya mungkin ada beberapa yang merencanakan pernikahan, merencanakan komitmen atau apapun itu. Tapi sepertinya gagal atau belum waktunya. Sehingga kayak ya sudah, apa yang sudah diupayakan, diperjuangkan sekian lama atau sekian waktu, terasa kayak sia-sia aja gitu. Tapi masih tetap punya keyakinan sih kalau aku lihat di sini ya. Forgiveness, release negativity, good intention. Beberapa di antara kalian mungkin di sini memang sudah mulai belajar untuk melepaskan energi negatif dan mulai melakukan yang namanya good intention. Terlepas apakah kalian sudah memaafkan ataupun belum, tapi kalian mencoba untuk move on atau bertransformasi. Kemudian ada third party, affair, cheating, workaholic, family issue. Ya, beberapa di antara kalian berdealing dengan situasi third party ya, atau cinta segitiga atau bahkan berkotak-kotak, bersegi-segi. Ada affair di sini antara kamu sama dia, atau ada yang cheating. Kalian hubungannya baik-baik tapi dia melakukan kecurangan di belakang kamu atau selingkuh. Ada juga yang third party-nya bersama pekerjaan, workaholic, target value-nya. Ada juga third party-nya, ada yang dari family issue, izin restu atau masukan-masukan dari pihak keluarga atau juga campur tangan dari pihak keluarga juga bisa ya. Belum mandiri berarti orang seperti itu ya, kalau masih termakan omongan dari keluarga. Tapi tergantung ya. Jika ini tentang kaitannya adalah perbedaan agama, mungkin ada benarnya jika punya keyakinan mendengar omongan keluarga. Apalagi jika kalian berdealing sama seseorang yang anak pertama dari keluarga tersebut. Apalagi kalau pria biasanya harus menjaga apapun yang ada di keluarga tersebut. Kita lihat kisahnya dari tarot ya. Banyak perbedaan antara kamu sama dia di sini soalnya. Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kehilangan. Eight of Wands, ada dua Eight of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Banyak yang kenal dari sosial media atau apapun lah hubungan kalian yang berkaitan dengan sosial media. Apakah kecemburuan atau stalking tadi di sini mungkin mengacu pada komen-komenan atau postingan-postingan ya. Kemudian ada Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada The Hangman. Hubungannya tanpa kejelasan, bahkan tanpa status. Hubungan toksik, hubungan beracun.
Beberapa di antara kalian mengalami yang namanya patah hati paling dalam, bahkan mengalami yang namanya banyak kehilangan. Tergantung ya, kalian kehilangan apa? Kehilangan hati kah? Kehilangan dia kah? Kehilangan harta benda atau uang? Bisa jadi. Beberapa kalau yang masih terkoneksi dengan urusan suami, istri atau pasangan rumah tangga, aku lihat di sini masih ada urusan gono gini yang belum tuntas nih sepertinya. Jadi kayak mungkin ketok palunya masih agak alot karena mungkin tadi ada tuntutan entah perebutan anak atau perebutan harta juga bisa. Nggak banyak, cuman beberapa orang, tapi kebaca energinya. Ya. Sebentar aku atur duduk aku yang enak dulu. Ya. Kemudian di sini dengan Echo of One, nih sebenarnya yang aku lihat sih koneksi antara kamu sama dia belum putus secara total ya. Jadi kalau belum putus secara total ini bukan berarti maksudnya secara fisik ya, bisa jadi secara pemikiran, entah dari kamu sama dia mungkin ada apa ya, kadang-kadang suka terkontak batinnya, kadang ketika dia ingat kamu, kamu juga terkontak ingat dia, seperti itu. Ini masih banyak yang berdealing dengan situasi virtual relationship atau LDR ya, jarak jauh. Kamu juga berdealing sama seseorang yang masih suka playing around. Playing around itu artinya dia masih suka dengan yang namanya kebebasan. Masih suka kenalan sana-sini atau masih suka memperluas zona pertemanannya. Atau juga katakanlah masih suka komen sana, komen sini. Chatting sana, chatting sini. Nah ini kadang-kadang beberapa di antara kalian ada keributannya dari hal yang seperti itu. Mungkin menurut dia itu hal kecil, tapi menurut kamu itu adalah hal yang fatal sekali. Ya, jadi kalau namanya menjalin hubungan ya kita harus tutup mata, nggak boleh lagi celingak-celinguk sana sini. Ya, kemudian di sini ada Two of One, ini ada dualitas antara kamu sama dia, biasanya selalu terjadi pertengkaran, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, ya, atau perbedaan-perbedaan lainnya. Ini banyak perbedaan warna kulit juga ada, suku, ras, bangsa, bahkan sampai yang terluasnya. Kalian juga berdealing dengan seseorang yang masih dihadapkan dengan situasi pilihan, bahkan dia juga sendiri belum tentu bisa memilih. Bahkan dia itu kepengen kalau bisa ya sama kamu juga, sama yang satunya juga. Akur jalan berdua tapi tanpa ikatan. Karena di sini yang dia inginkan adalah hubungan toksik, hubungan yang menggantung tanpa kejelasan, hubungan yang gondol-gandul. Ya. Seperti itu, tapi energinya nggak bisa melepaskan kamu atau nggak rela atau nggak ingin melepaskan kamu karena masih ingin melilit terus, karena dia mungkin merasa ada sesuatu yang segar dalam diri kamu. Apakah itu memang diri kamu yang menyegarkan dia, atau sumbangsih kamu, atau kontribusi kamu, atau support system yang kamu berikan kepada dia itu yang membuat dia masih bisa dikatakan segar. Gitu amat kalimatnya ya. Tapi yang jelas sebenarnya mungkin ketika kalian bersama dulu, dia sebenarnya nggak sepenuhnya ingin melepaskan kamu di sini, masih tetap ingin terkoneksi. Cuman, ya aku nggak tahu ya apakah memang karena ucapan, karena di sini ada beberapa ucapan-ucapan yang mungkin saling menyelekitkan satu sama lain, akhirnya terpaksa menarik diri, ya karena ego tadi, karena omongannya nggak bisa dikontrol, blast. Ya sudah bubar. Tapi begitu ingin balik lagi atau ingin memperbaiki lagi atau baikan lagi, sepertinya sulit karena kayak aduh tadi udah terucap begitu, akhirnya menahan diri atau menekan perasaan. Ini terlalu banyak sekali nih adu mulut, adu cekcok. Mungkin beberapa di antara kalian ada juga yang adu jotos. Terlalu sering adu mekanik antara kamu sama dia. Adu mekanik. Ya, bahkan silent treatmentnya juga adu mekanik tuh, ya dianya diem kamu diemin lagi gitu. Jadi kayak ada balasan-balasan dari satu tindakan yang dilakukan serupa. Jadi ketika dia diem aja ya sudah, kamu pun ikut diem aja. Begitu kalau misalnya dia memulai marah ya kamu juga balas marah. Dia buka kartu, kamu juga buka kartu. Maksudnya bukan buka kartu tarot ya, buka aib mungkin atau buka kelemahan-kelemahan masing-masing gitu. Ya, jadi kayak ada energi yang satunya nih mengikuti alur aja atau skenario. Jadi kalau dia, tapi sepertinya banyak kan di kamu deh. Ya, sepertinya dia mulai marah-marah ya kamu bisa marah lagi. Dia diam ya kamu diemin lagi. Itu main balas-balasan. Oke, kita lihat ya, supaya kita bisa tahu temanya apa nih. Itu kisah kalian sekilas.
Ah, udah banyak keluar. Oke, di sini ada the tower. Ada hubungan yang sudah ambiar ya antara kamu sama dia, sudah lepas, sudah berpisah, ada shocking moment yang terjadi. So far di sini kalau aku lihat orang ini lagi mencoba menyelamatkan dirinya loh. Ya, lagi pingin keluar dari situasi yang dia hadapin atau zona atau apapun trouble yang dia hadapin. Ada kesadaran dalam diri dia ini selalu bikin masalah ya kayaknya. Apakah kalian berdealing sama orang seperti itu? Kayak troublemaker nih orangnya. Ya, kemudian ada Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ntar ya kita kumpul kartunya. Kemudian ada Six of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Lagi butuh bantuan, butuh koin. Kemudian di sini ada Eight of Coin, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada The Devil, ya, Capricorn. Minum dulu bentar ya, Ai. Ngopi yuk. Bottom of the deck energi kalian, ya. Di sini ada Four of Cup. Apa ini? Kehilangan tapi cengengesan, maksudnya. Enggak gitu ya. Maksudnya gini, kalian sebenarnya sadar kalian kehilangan dia atau tidak bersama dia, ya. Tapi kok kayak kalian justru di satu sisi kayak ngerasa beruntung gitu, ya. Ya, aku lost sih sama dia. Misalnya kamu kehilangan nih 3 cup nih, berantakan, udah dibikin caruk maruk sama dia, amburadul, ambiar lah katakan. Tapi kamu masih merasa beruntung. Kamu masih punya 1 cup yang 1 cup ini tuh kayak kamu rasa bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang berkembang dalam diri kamu. Jadi kayak ya nggak rugi-rugi amat terlepas dari dia, justru jauh lebih menguntungkan. Ya itu tadi, mungkin ketika bersama dia kamu nggak bisa punya ini, nggak bisa punya itu, nggak bisa ngumpul ini, nggak bisa ngumpul itu, atau benar-benar waktu kamu tuh hanya tersita untuk dia aja sampai kamu melupakan diri kamu, kebebasan kamu. Nah, di sini kayak ada di dalam diri kamu sebenarnya merasa kehilangan banget tentang kepergian dia. Tapi juga serta-merta di dalam diri kamu ada kebahagiaan gitu. Seneng juga gitu. Ternyata nggak ada dia aku lebih plong ya. Ternyata nggak ada dia lebih begini ya, begitu ya. Itu. Ya, aku ngelihat di sini ini orang sebenarnya ya agak gimana ya, agak bermuka dua sama diri sendiri justru kalau yang aku lihat ya. Saat ini sih nggak tahu ya, masalah apapun yang dia hadapin dia lagi mencoba menyelamatkan diri dia, lagi pengen keluar. So far di sini aku lihat mungkin beberapa di antara mereka banyak yang sedang membutuhkan pertolongan kamu nih, help me katanya ya. Di sini yang terlihat sih kayak ada satu sisi dalam diri kalian, apapun yang sudah kalian berikan kepada diri dia, entah ini bantuan secara material, moral, atau unconditional love kalian, atau motivasi-motivasi yang paling ringan, ya apapun yang sudah kalian berikan kepada dia, sebenarnya jauh di lubuk hati dia, atau bahkan bukan jauh di lubuk hatinya aja. Ketika dia mungkin berkumpul sama teman-temannya, atau ketika dia lagi ngobrol sama siapapun, dia kayak masih sering membanggakan kamu loh di sini. Wah, kamu tuh masih jadi kebanggaan dia selama ini, ya. Karena mungkin di sini dia ngerasa bahwa kamu ini pernah membuat dia bangkit, pernah membuat dia terangkat dari satu keterpurukan, atau kamu banyak membantu dia seperti itu, ya. Even di sini kayak ini agak lucu nih. Misalnya dia ngobrol nih sama teman-temannya, dia masih bilang, mendingan aku, cewek aku dulu atau cowok aku dulu, pasangan aku lah ya. Kalau kan kalian yang nonton ada cewek, ada cowok, maskulin, feminin. Pasangan aku dulu, dia tuh paling ramah, dia tuh paling baik, suka ngasih aku ini, ngasih perhatian begini-begini. Jadi kadang-kadang dalam kumpul-kumpulnya dia, ngobrol-ngobrolnya dia, ya, di sini nih di pertemanan dia, ya, dia tuh masih sering membanggakan kamu, ya, bahwa kamu tuh pernah membantu dia, kamu tuh pernah meningkatkan mungkin masalah material dia atau perekonomian dia atau finansial dia, samalah semua itu. Seperti itu, ya. Jadi kayak terlepas apapun yang sudah terjadi di sini, sebenarnya dia masih benar-benar kayak dibilang mengagungkan sih enggak, tapi kamu masih sering masuk di dalam ingatan dia, cerita-cerita dia kepada temen dia, ya. Jadi kayak dia nggak mau kalah nih. Jadi beruntungnya kalian, apa yang sudah kalian korbankan, kalian berikan sampai hari ini masih jadi ingatan dia atau masih jadi bahan omongan dia, seperti itu, ya. Sampai ada listnya nih di dalam omongan dia bahwa kamu pernah berikan ini, kasih itu, support ini, support itu.
Padahal kadang-kadang dia nggak tahu tuh seharusnya menjadi utang buat dia terhadap diri kamu itu ya. Dan di sini beberapa dia masih suka membanggakan kamu. Mungkin kamu membantu dia dalam apa ya, fashionnya dia. Mungkin dulu dia kalau pakaian nggak rapi, akhirnya kamu rapihin ya, lebih keren jadinya. Atau kamu kasih saran-saran kalau berpenampilan bagusnya begini begitu ya. Ditambah lagi di sini dengan Eight of Pentacle atau Eight of Coin, kamu juga suka memberikan dia hal-hal yang mana dia merasa tertarik. Apalagi jika kalian-kalian yang menjadi sumber kontribusi atau mesin ATM berjalan dia. Nah, ini suka diceritakan, baik itu ke temennya, baik itu ke saudaranya, atau siapapun lah yang terdekat dari dia. Yang jelas kalau dia punya pasangan, gak mungkin dia ceritakan ke pasangannya ya. Seperti itu. Nah, masih ada sisi baiknya lah, kalian masih dibanggakan, tapi gak baik juga sih. Kemudian sini ada Devil ya, gerah sendiri nih saat ini kalau aku lihat ya. Lagi moodian atau kayak emosionalnya lagi nggak stabil. Di satu sisi kadang mencoba untuk menepis apa yang sudah terjadi antara kamu sama dia untuk berani maju, tapi di satu sisi kayak enggak deh, nanti gengsiku jatuh, maluku jatuh. Apalagi di sini kalian berdealing sama seseorang yang memiliki adiksi yang agak kurang baik ya kalau aku lihat, atau adiksinya suka berputar-putar dengan masalah yang gitu-gitu aja, jadi nggak ada perubahan, nggak ada tobatnya. Ya kalau sekarang pun baik ya cuman karena ya dia lagi pengen baik aja, atau cuman kayak baik sesaat nanti mulai lagi kumat lagi itu. So yang aku lihat sih apa judulnya ini, apa temanya. Wait ya. Kamu masih jadi kebanggaannya dia, atau dia suka membanggakan kamu di depan temannya. Nanti aku rapihin ya. Kita lihat dulu ya, alasan dia suka ngebanggain kamu tuh apa? Oke, di sini ada Page of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Hermit, Virgo. Kemudian ada Strength, Leo. Kemudian ada Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Alasan dia suka ngebanggain kamu, ya. Apa sih? Ya, karena dia tahu banget ya bahwa kamu rela berkorban. Kadang-kadang kamu sanggup kekurangan mungkin, atau kamu sanggup berdiri dengan kaki satu asal bisa ngebantu dia, asal bisa memberikan dia apa yang menjadi kebutuhan dia atau kebahagiaan dia. Artinya artinya ketulusan kamu ya. Itu berarti dia masih selalu ngebanggain bahwa kamu itu suka nolong dia ya. Alasan dia masih suka ngebanggain kamu karena di sini dengan kartu Hermit sudah melakukan suatu perbandingan ya, atau dia sudah menarik diri kan selama ini. Mungkin ada bantaian hidup tadi ya, ada tower, katakanlah hidupnya lagi nggak baik-baik saja. Mungkin di situ baru terjadi yang namanya kilas balik. Dia akhirnya mempertimbangkan atau mengingat-ingat kembali bahwa oh, ketika bersama kamu ya ternyata hidupnya lebih enak, lebih nyaman, atau ketika bersama kamu banyak hal-hal positif yang dia dapatkan. Seperti itu. Akhirnya dia muncul nih bangganya sama kamu. Ternyata kamu tuh orangnya baik, ternyata kamu orangnya dewasa, atau kamu orangnya ngemong atau ngayomin. Seperti itu ya. Ditambah lagi mungkin kamu yang mampu meluluhkan dia sebenarnya ya, terlepas apapun kesalahan yang sudah dia lakukan, dia baru sadar bahwa belum ada orang yang mampu meluluhkan dia atau menaklukkan dia seperti kamu menaklukkan diri dia itu. Jadi mungkin sudah melalui beberapa fase dalam kehidupan dia, ketemu si A, si B, si C, ketemu kunyang, ketemu bagong, ketemu kampret, ketemu siapapun, ternyata dia baru ingat
Cuman kamu tuh yang paling pintar meluluhkan hati dia. Cuman kamu tuh yang paling pintar beginiin dia, begituin dia, itu. Ya. Kemudian juga yang membuat dia bangga sama kamu atau suka ngebanggain kamu. Kamu tuh orangnya nggak peduli ya. Sama hal-hal trash issue. Sekalipun misalnya ada hasutan begini begitu. Ya, nggak semua sih, ada juga yang gampang terintimidasi, tapi kayak kamu tuh nggak peduli sama hal-hal di luar sana. Kamu nggak peduli sama bibit bobot bebet dia atau masa lalu dia. Kamu nggak mau tahu, kamu nggak mau dengar. Yang kamu mau tahu adalah ketika kamu bersama dia atau dia bersama kamu, ya sudah, fokusnya adalah kita berdua aja. Kita nggak usah mikirin masa lalu, kita nggak usah mikirin kekurangan, ya kita nggak usah memikirkan hal-hal yang tidak baik yang pernah terjadi. Aku nggak mau tahu, tutup mata aja deh. Yang penting kamu sayang sama aku, yang penting kita menjalin hubungan kita sama-sama. Kalaupun hubungan ini harus dirahasiakan, ayo kita rahasiakan sebaik-baiknya. Jadi kayak lebih memberikan kepercayaan yang lebih kepada dia, itu ya. Kemudian di sini juga ya alasan dia masih suka ngebanggakan kamu di sini adalah dengan Page of Swords ya. Kamu itu banyak sekali yang memberikan ilmu kepada dia, mungkin nasihat, motivasi ya. Mungkin selama ini kamu juga membantu dia, menerangi dia yang tadinya hidupnya nggak baik-baik aja, hidupnya gelap. Kamu memberikan dia jembatan. Tahu ya tadi, jembatan itu sama juga kamu mengangkat derajatnya mungkin, atau kamu banyak melakukan perubahan-perubahan dalam diri dia sehingga dia bisa menjadi seseorang yang seperti sekarang. Walaupun yang aku lihat banyak terjadi kemunduran setelah tidak bersama kamu. Itu ya. Oke. Kita lihat hal apa sih yang dia banggakan sebenarnya dari kamu, ya. Wow. Six of Pentacle. Ada 2 yang ya. Yang dia banggakan dari kamu nggak pelit, sayang. Ay aku semua Virgo, Taurus, Capricorn. Kamu tuh orangnya, aku pengen ini cendol. Nah, aku pengen seblak. Nah, ya. Jadi dia tahu banget ya yang dia banggakan bahwa ya kamu tuh orangnya nggak pelit. Kemudian di sini yang dia banggakan dari kamu Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kamu itu orangnya ceria. Kamu itu orangnya juga lumayan satset dalam menentukan sikap, atau misalnya aduh aku lagi gini. Ya udah begini. Kamu ada aja tuh idenya, kamu pokoknya cepet deh memberikan tanggapan kepada dia ya. Fast respon. Respect kamu besar kepada diri dia. Bahkan misalnya sekalipun dia berbohong sama kamu, aduh aku hilang ini, hilang itu, kamu kayak memang nutup mata. Ya udah, kalau memang bisa dikasih ya kasih aja. Ya terserahlah kamu mau bohong kayak mau gimana. Kalau memang pun hilang, memang nggak ada, ataupun sesuatu itu entah dijual atau dikasihin ke orang lain. Ya, yang penting kamu jangan kekurangan. Itu. Oke, kita lihat hal apa lagi yang suka dia banggakan ke kamu. Temperance ya, kamu orangnya stabil atau kamu orangnya balance ya. Jadi walaupun seperti apapun misalnya kalian marahnya ke dia, kayak dia sadar sih kalau itu marah cuman sebatas marah. Paling juga beberapa jam hilang atau beberapa menit juga hilang. Cuman kayak sekedar untuk melepaskan emosi aja gitu. Apalagi misalnya dia sudah memberikan jawaban, sekalipun misalnya itu dibohongin juga, yang penting kamu udah tenang aja, ya nggak masalah gitu ya. Yang penting yang kamu inginkan adalah ketika kamu marah, ketika kamu emosi, lu diam. Dengar ya, jangan dibales lagi itu. Nah, kenapa selalu terjadi adu mekanik? Karena ya tadi suka balas-balasan itu ya. Jadi kayak sesuatu yang dia banggakan dari kamu itu sebenarnya dia tahu kamu adalah orang yang stabil, orang yang balance. Kalau tidak dipancing atau tidak dikorek-korek. Korek-korek. Banyak sekali, masukin lagi. Oke, apalagi sih yang dia banggakan tentang diri kamu? Ada Ace of Cup, kamu memiliki hati yang besar, kamu memiliki hati yang tulus, atau kamu memiliki memang perasaan positif dalam hubungannya sama hubungan kamu sama dia, seperti itu ya. Ada Cancer, Scorpio, Pisces.
Kamu punya ketulusan yang besar, tapi sayangnya nggak dia hargain. Dan baru sadar selalu deh, ya. Kalau orang sadar itu tunggu jatuh dulu. Tunggu ngalamin dulu sesuatu atau perbandingan, baru dia bisa bikin penilaian. Kalau enggak, ya kemarin-kemarin ini diabaikan sama dia ketulusan kalian, ya. Kemudian sini ada Nine of Cup. Yang dia banggakan dari kalian itu orangnya ceria, kalian itu happy, kalian itu punya kelebihan, ada peti emas atau harta karun. Artinya kalian punya kelebihan. Nah, tergantung nih kelebihannya, tergantung kalian masing-masing ya. Kelebihannya apa? Apa memang kalian kelebihan ekonomi, suka ambur-amburin buat dia? Atau kalian kelebihan bahagia, suka ngibur dia, suka candain dia? Atau kelebihan-kelebihan lain yang biasanya kalian berikan, yang mungkin saja tidak dia dapatkan dari orang lain di luar sana. Itu dia ai aku semua. Energi dia secara penuh, main energinya bottom of the deck-nya ada Eight of Pentacle. Ada dua juga Eight of Pentacle, lagi kerja keras, lagi putar otak untuk meningkatkan apa sesuatu yang dia inginkan. Dia lagi butuh duit banget nih. Ya. Ini kartunya keluar semua ya. Mungkin saat ini lagi benar-benar ingin memperbaiki perekonomian atau lagi meningkatkan perekonomian dia. Tapi ini lebih kepada kayak sesuatu yang harus cepat sih. Aku rasa mungkin ada efeknya karena mau lebaran ya. Mungkin dia harus bayar THR orang, atau dia harus ngasih THR buat keluarga, siapa-siapapun juga yang harus dia berikan. Atau cuman sekedar ya dia punya keinginan sesuatu yang lebih dalam diri dia. Oke, kita lihat zodiaknya. Di sini ada Virgo, Capricorn. Kuat sekali energi Virgo, Scorpio, Gemini. Earth sign paling kuat di readingan ini ya. Kemudian ada Pisces, Aries. Bottom of the deck-nya Leo. Kita lihat inisial nama. Ada N, C, Q, T, K, M, I, A, G, D, E, B. Bottom of the deck-nya V. Kita lihat angka yang terkoneksi antara kamu sama dia. Ada 2, 15, 13, 18, 21, 6, 23, 4, 17, 19. Bottom of the deck-nya 26. Kita baca buku masih tentang seni merawat sanubari. Kita masuk ke halaman 113. Untuk kepala yang pernah kau penuhi, untuk badan yang pernah kau peluk, dan untuk hati yang pernah kau lukai. Sekarang semua itu sudah bukan suatu kewajaran untuk kembali kepadamu. Dulu kau menyuruhku pergi untuk berbenah, dan nyatanya aku berbenah untuk menyadari bahwa kamu bukanlah seseorang yang tepat untukku. Berbenah bukanlah perkara mudah bagi seseorang yang masih merasa dirinya lemah. Berbenah tidak berkaitan dengan seberapa profesionalnya dia dalam pendidikan, percintaan, ataupun pekerjaan, melainkan seberapa seriusnya dia terbangun dari keterpurukan, memperbaiki yang telah rusak, dan menjaga keutuhan. Berbenah ialah perihal niat, bukan bakat. Ini aku berapa kali ngalamin, yang reading sama aku adalah orang-orang yang sebenarnya sudah profesional di bidangnya. Psikolog ada, orang-orang yang suka menerima konsultasi juga, tapi secara bukan tarot ya, tapi juga mereka adalah orang-orang masih manusia. Kadang-kadang juga nggak bisa menyembuhkan luka. Kadang-kadang aku juga pernah berada di posisi yang sama. Ya, jadi manusia itu nggak ada yang sempurna. Aku semua tetap bangga sama diri kalian sendiri dan jadi yang terbaik. Oke? Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.